Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu ingin menjadi yang terdepan. Kita bersaing dengan tetangga kita sendiri. Bahkan kita acap kali bersaing dengan saudara kita, saudari kita sendiri untuk menjadi yang terdepan. Ketika ada permasalahan di keluarga kita, Masya Allah, kita menjadi bangga tatkala masalah tersebut terpecahkan oleh kita. Di dunia masyarakat, kita mau jabat jadi RT, RW, mencalonkan diri jadi ini, jadi itu, pengen jadi yang terdepan. Kita pengen menjadi orang yang selalu dielu-elukan. Kita ingin selalu menjadi orang yang dikedepankan, ditonjolkan, diiyakan. Di antara ribuan tamu merasa bangga tatkala kopi itu diantarkan ke depan kita. Di antara ribuan tamu kita merasa bangga tatkala kita disambut kemudian dipersilakan untuk duduk di depan. Ada perlombaan pacuan kuda, kita ikut. Kita memacu kuda kita dengan cepat, ingin menjadi yang terdepan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini adalah fitrah. Ini adalah fitrah. Namun pertanyaannya sekarang adalah, kenapa model semacam ini atau pikiran semacam ini kita tidak jadikan itu posisi kita sebagai hamba Allah kepada Allah Jalla Jalaluhu? Kenapa pikiran ingin menjadi yang terdepan, ingin menjadi yang terbaik, merasa bangga tatkala ditokohkan? Kenapa yang demikian ini, mindset semacam ini tidak kita letakkan kepada diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Gampangnya adalah kenapa kita tidak mau menjadi yang terdepan di mata Allah? Kenapa kita tidak mau menjadi yang terdepan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi yang terbaik? Maka pada kesempatan kali ini insyaallah, waktu yang singkat ini kita akan mencoba memaparkan ada tiga derajat atau tiga tingkat derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi seperti yang kami katakan, Masya Allah, derajat di dunia permasyarakatan tatkala kita hidup di dunia masyarakat bertingkat-tingkat. Dan demi Allah, sampai detik ini kalau kita hidup di dunia masyarakat, yang paling rendah, mohon maaf, adalah yang paling miskin. Nggak bisa dipungkiri, terhina. Lah miskin, banyak anak, terhina. Itu di dunia masyarakat. Namun ketika dia punya harta, ketika dia punya kedudukan, Masya Allah. Tapi Allah Maha Adil, Allah nggak ngelihat itu. Lalu apa yang Allah lihat? Dengarkan tiga derajat berikut ini. Yang pertama adalah Islam. Pembahasan ini kami ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada hadis yang kedua, tingkatan yang pertama di sisi Allah itu adalah Islam. Dan mohon maaf, tanda kutip, tingkatan ini adalah tingkatan paling rendah. Bagaimana itu Ustaz? Dengarkan. Banyak ada orang Islam berzina? Banyak. Banyak enggak orang Islam berjudi? Banyak. Banyak enggak orang Islam yang mohon maaf sholatnya sepekan sekali? Banyak. Banyak enggak orang Islam yang KTP-nya tertulis Islam, sholatnya menyembah Allah hanya setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha? Banyak. Islam, Islam. Islam.
Banyak yang mereka menjual khamr. Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa Allah adalah ilah, sesembahan satu-satunya zat yang berhak disembah dengan sesembahan yang benar, dengan ibadah yang benar, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau di Arab Saudi, tatkala kita ditanya min aina anta, dari mana engkau? Saya dari Indonesia. Masya Allah, dipuji habis-habisan. Thamanun fil mi'ah. Mereka mengatakan orang Islam di Indonesia 80%. Tapi masalahnya orang Saudi ini tidak tahu 80% Islam ini yang seperti apa. Islam ma'asyiral muslimin ini tingkatan pertama. Maka ayo, kalau tingkatan ini adalah tingkatan kita pada saat ini, naiklah ke level yang kedua. Apa itu? Iman. Maka kata para ulama ma'asyiral muslimin, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wal ikrar wat takriru bil lisan, mengakui dengan lisan, wal amalu bil jawarih. Pembuktian dari iman itu adalah mengamalkan beriman dengan perbuatan. Maka tidak cukup tatkala seseorang, aku beriman kok dengan hatiku, Allah itu adonian, surga itu adonian, neraka itu adonian, dosa itu adonian, Al-Quran itu hak, dengan hati. Kemudian dia mengucapkan dengan lisan tapi tidak sholat. Ini bukan iman. Karena iman rukunnya 3. At-tasdiqu bil qalbi wal ikrar wat takriru bil lisan wal amalu bil jawarih. Maka ayo naik level yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembuktian apa? Kita sholat. Ini bentuk dari keimanan, mengeluarkan zakat, sodako, infak, bangun masjid. Kalau ada biaya umroh, lanjut yang berikutnya haji, itu adalah bukti dari keimanan seseorang. Makanya mohon maaf, orang-orang yang kurang imannya, jingok uang tiap bulan umroh itu kaget, aneh. Apalah gawe kau ini? 40-50 juta habis tiap bulan umroh. Apa di sana itu? Panas 40 derajat. Apalagi haji susah, mengeluarkan duit banyak, antri sampai puluhan tahun. Apa? Kurang gawe cah itu. Karena dia belum naik ke level ini. Dia hanya sebatas Islam. Ma'asyiral muslimin, level yang ketiga adalah level yang tertinggi. Kita akan bahas pada khutbah yang kedua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Level yang berikutnya ma'asyiral muslimin adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini ihsan.
level yang tertinggi. Maka ketika seseorang meyakini Allah melihat, dia tidak bakal mau ngambil yang haram, tidak bakal mau korup, tidak bakal mau zina, tidak bakal mau minum khamr, tidak bakal mau judi. Karena dia ihsan, dia tahu Allah melihat dia. Ini level tertinggi dari seorang hamba. Kemudian tatkala dia sholat selalu khusyuk, menangis, karena dia tahu yang di hadapannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan atau level yang tertinggi ma'asyiral muslimin. Kemudian kami akan memaparkan beberapa dua ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ihsan ini, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah kalian kepada Allah Al-Aziz, yang maha mulia, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Alladzi yaraka hina takum, yang melihatmu tatkala engkau berdiri tegak mau melaksanakan salat. Wa taqallubuka fis sajidin, yang melihat perubahan bentuk gerak-gerikmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ini tentang ihsan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya tersebut. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah. Kata para ulama, zarrah di sini adalah sebesar atom. Di bumi ataupun di langit, tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah lah yang megang kunci-kunci hal yang ghaib. Masukkan ke benak kita ma'asyiral muslimin, hanya Allah yang pegang kunci-kunci hal yang ghaib. Di hari-hari ini kita pergi ke dukun, bah, jingoklah telapak tangan aku, agek 1 tahun ke depan aku ngapo. Enggak ada yang tahu, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Ketika di perang Uhud, gigi geraham beliau rontok. Kemudian pergi ke Taif, beliau dilempari batu sampai sandalnya penuh dengan darah. Manusiawi, aman Nabi itu sudah tahu bahwa beliau akan rontok giginya di perang Uhud. Galak tak Nabi itu ke situ. Tapi Nabi nggak tahu hal yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaib, Allah yang megang kunci-kunci hal yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui yang di daratan dan di lautan, Allah mengetahui. Wala ratbin wala habatin fi dhulumatil ardh, dan buah-buahan yang berada di kegelapan malam Allah tahu. Zaman ini banyak orang mau mengetahui bagaimana biji itu tumbuh, ditaruh kamera. Enggak usah taruh kamera, Allah tahu. Ini ayatnya. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah dedaunan yang jatuh ke permukaan bumi kecuali Allah tahu. Ma'asyiral muslimin, para orang tuaku sekalian, adik-adikku, para jemaah sekalian, saya tanya sekarang, banyak jumlah kita yang di dalam masjid ini atau banyak jumlah dedaunan yang ada di sekitar kita? Satu pohon berapa ribu mungkin daun. Daun saja Allah atur, Allah tahu. Kalau kita perhatikan daun jatuh itu, ma'asyiral muslimin, daun jatuh itu dia akan melayang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, melayang dulu. Allah tahu jatuhnya di mana. Di permukaan bumi ini kapan dedaunan itu jatuh, Allah tahu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita?
bukan secara global. Allah tahu secara detail. Yang bicara di sini, yang ada di depan saya ini semuanya tahu Allah mengatur kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala rotobin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Baik bebijian yang basah ataupun yang kering, itu Allah Subhanahu wa taala tahu dan semuanya telah tertulis di kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Terakhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tentu pembahasan atau tingkatan yang ketiga ini sangat luas dan sangat panjang. Terakhir, saya mengutip dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar karya Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengatakan bahwa ihsan kepada Allah itu ada dua. Ihsan kepada Allah itu ada dua. Yang pertama adalah muraqabah. Muraqabah artinya merasa Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah mengatakan kami itu lebih dekat kepada hamba-hamba kami ketimbang urat leher mereka sendiri. Bukan zat Allah yang dekat dengan kita, bukan. Oh, berarti Allah di sini. Enggak, bukan gitu. Tapi maksudnya ilmu Allah, pengetahuan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka ketimbang urat leher mereka sendiri. Ini namanya muraqabah. Kita mengetahui Allah dekat. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakan aku dekat wahai Muhammad. Dan aku mengabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Kemudian yang kedua, ihsan kepada Allah yang kedua adalah musyahadah, artinya menyaksikan. Lagi-lagi menyaksikan di sini bukan berarti kita melihat Allah, zat Allah. Tidak sebagian seperti pemahaman kaum muslimin yang sebelah dan kaum muslimin yang lain. Ketika melakukan acara, mereka melihat Nabi hadir. Dari mana ini? Kenapa Abu Bakar dan Umar tidak melakukan acara agar Nabi hadir? Apalagi sampai mengatakan Allah hadir. Tadi malam saya bermimpi ketemu Allah. Bukan musyahadah yang seperti ini. Tapi maksudnya kata para ulama adalah menyaksikan sifat Allah. Maksudnya orang yang beriman dilapangkan rizkinya. Oh, sifat Allah berarti Rahman, Rahim. Terjadi gempa, oh berarti Allah Aziz, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Kemarin ada corona, ya Allah, alangkah kuasanya Allah. Satu makhluk Allah, tentara Allah yang tidak kasat mata namun memusnahkan ribuan manusia. Berarti kita menyaksikan sifat Allah di situ. Bukan melihat zat Allah. Nabi Musa saja tidak mampu untuk melihat Allah. Ketika Allah berkehendak untuk turun, maka gunung itu hancur lebur. Tidak sanggup untuk menahan kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Musa pingsan. Maka sangat-sangat pendusta jika di hari-hari ini ada orang mengatakan saya melihat Allah. Apalagi dalam keadaan sadar melihat Nabi. Nabi ikut saya kemana-mana. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian ihsan kepada manusia, berbuat baik kepada manusia yang paling utama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada kata-kata yang indah tentang masalah ini. Saya pernah membaca kalimat tersebut mengatakan seperti ini. Jika engkau memberi orang tuamu sesuatu setelah mereka meminta, maka itu bukan birrul walidain. Ketika emak kau minta sesuatu kemudian kau kasih, itu bukan bakti sama orang tua, bukan. Karena itu kewajiban. Aman emak gitulah minta, kita kasih, itu bukan bakti kepada orang tua, tapi kewajiban. Yang dinamakan berbakti kepada kedua orang tua adalah belum dia minta emak gitu sudah kita kasih. Ini sangat luar biasa ma'asyiral muslimin. Kemudian ihsan kepada manusia yang berikutnya adalah membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Dan ini berat. Semakin dia bertubi-tubi memfitnah kita, mengunjing kita, menjatuhkan nama baik kita,
maka semakin sering juga kita membalas dia dengan kebaikan. Ini ihsan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari 3 tingkatan tersebut, Islam, iman, ihsan. Aman yang masih Islam nyobae, Jumat nyobae, atau Idul Fitri, Idul Adha nyobae, naiklah ke tingkatan yang berikutnya, iman. Kemudian minta tolong taufik kepada Allah untuk naik ke level yang berikutnya, yaitu ihsan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, baik bagi yang berbicara dan kita semua. Allah beri taufik kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana ya Rabb wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.